Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Sudah lama menunggu? Sudah, Pak. Tadi ada keperluan sedikit. Nah, hari ini Bapak Ibu kemari sesuai dengan yang sudah saya jadwalkan. Nah, hari ini saya akan coba melakukan mediasi perkara Ibu yang dimohonkan ke saya untuk dilakukan mediasi para pihak. Nah, dalam hal ini sebelumnya saya akan buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Semoga kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa berpikir secara rasional, sehingga masalah yang Ibu Bapak berikan jawab saya itu dapat selesai, tidak sampai ke pengadilan. Kenapa? Keuntungannya itu jika hal ini Ibu Bapak bisa kita selesaikan di luar pengadilan, keuntungannya dan kemudahannya lebih banyak daripada kita ke pengadilan seperti itu. Nah, perkenalkan, sebenarnya saya Andi Lesmana, saya di sini sebagai mediator ke Bapak Ibu terhadap perkara warisan ya yang ditinggalkan oleh kedua orang tua Bapak Ibu. Nah, fungsi saya di sini sebagai mediator tidak membela Bapak atau saya membela Ibu. Nah, karena fungsi saya di sini ingin mencari pemecahan atau dikenal dengan win-win solution. Jadi dari perkara mediasi ini kita nggak ada saya akan belah-sebelah, insya Allah saya akan mencari titik tengah sehingga nanti Bapak dan Ibu merasa tidak dirugikan terhadap hasil dari mediasi ini. Kenapa? Keputusan itu bukan ada kepada saya, tapi kepada Bapak Ibu. Bagaimana? Saya akan coba untuk mencari benang merahnya di mana Bapak Ibu ini tidak tidak bisa berbagi seperti itu. Nah, menjelaskan saya di sini sudah saya jelaskan terlebih dahulunya. Saya yang akan memberikan coba benang merah dari setiap permasalahan-permasalahan Bapak Ibu ya. Jadi nanti pada pertemuan ini saya akan coba memberikan waktu kepada Bapak dan Ibu untuk berbicara. Namun dari Bapak dan Ibu tidak saya berikan untuk saling menyanggah. Saya ingin mendengar dulu dari pihak Ibu dan Bapak, kemudian nanti saya beri waktu 10 menit, Bapak juga 10 menit. Nah, tapi selama nanti Bapak atau Ibu yang berbicara tidak boleh menyanggah. Kenapa? Waktunya akan ada saya berikan masing-masing. Nah, setelah nanti Bapak Ibu memberikan kronologis perkara ini, kronologis dari perkara ini, nanti Bapak bisa membantah setelah waktu yang saya berikan lagi untuk menjawab ya. Dan Ibu juga sebaliknya, Ibu akan menjawab dari perkataan. Jadi di sesi pertama saya berikan 10 menit, kemudian di sesi kedua akan saya berikan 5 menit. Paham sampai di situ? Paham ya Pak Ibu ya. Oke, nah nanti jika juga hari ini tidak bisa selesai ya kan, maka izinkan saya untuk melakukan kaukus ya. Kaukus itu merupakan instrumen untuk saya bisa bertemu secara langsung, secara personal. Mungkin nanti saya akan mulai kepada Ibu dulu. Kemudian setelah saya selesai, saya akan berjumpa ke Bapak dengan waktu nanti kita tentukan. Nah, namun
rahasia Bapak Ibu tidak akan saya sampaikan ke rahasia Ibu tidak akan saya sampaikan ke Bapak dan juga sebaliknya. Jadi sifatnya itu saya ingin menjaring apa persoalan yang lebih mendalam. Tapi insya Allah kalau hari ini kita memiliki langkah kanan yang baik dan bagus, tentunya di mediasi pertama ini kita sudah dapat menyelesaikan dan sudah menjumpai titik terang dari apa yang seharusnya kita lakukan. Nah, namun sebelum itu, Bapak Ibu ya, saya ingin coba memberikan sebuah pencerahan seperti itu, karena perbuatan atau perebutan hak waris dalam Islam sangat dilarang karena apa? Termasuk dosa besar sebenarnya yang dapat memecah belah keluarga. Bapak Ibu kan adik kakak ya? Nah, seperti itu. Nah, dan juga bisa mengakibatkan putus tali silaturahmi ya, dan menyakiti orang tua yang telah meninggal. Itu hal yang paling utama ya. Nah, pembagian warisan harus dilakukan secara adil, bijaksana, dan sesuai dengan ketentuan agama ya. Hal ini bukan kata saya ini. Ibu bapak kan beragama Islam, nah, tentunya. Jadi ketentuan itu bersumber dari Al-Quran, khususnya surah An-Nisa, ya, ayat 11, ya, telah menentukan ahli waris tanpa menahan hak ahli waris. Jadi kita sebenarnya nggak boleh, gitu, apalagi kita harus segera menyelesaikan pembagian harta warisan kita. Larangan keras terhadap perebutan waris itu termasuk dosa besar. Ya, perebutan waris dianggap sebagai 3 dosa besar yang mengambil hak saudara, yang memutus tali persaudaraan dan menyakiti orang tua yang telah meninggal. Itu yang pertama. Nah, yang kedua menyebabkan permusuhan. Jadi ibu, bapak sebenarnya akur ketika ada orang tua akur. Nah, akibat salah seorang tidak mau mengalah, tidak mau kurang lebih, menyebabkan ketidakakuran, ketidakharmonisan dalam keluarga seperti itu. Dan kemudian apa yang bapak ibu akan dapatkan maupun lebih atau kurang nggak jadi berkah ya. Jadi tidak jadi berkah. Kenapa? Hal yang tadi saya terangkan. Nah, pentingnya membagi warisan. Di dasar hukum itu sebagaimana saya sebutkan, dasar hukum itu ada yang akan di surat An-Nisa ya, ayat 11, itu memastikan keadilan dan tidak ada yang dirugikan terhadap itu. Nah, dan selanjutnya apa kewajiban? Tentunya ibu dan bapak memiliki kewajiban. Kewajibannya sebagai ahli waris. Nah, setiap pihak memiliki kewajiban untuk memastikan hak-hak yang diberikan sesuai ketentuan agama. Boleh. Misalnya ibu sepakat untuk bagi 2, bapak sepakat, boleh. Sesuai dengan ketentuan agama. Laki-laki lebih banyak daripada perempuan 2:1, boleh. Yang penting intinya ada kesepakatan. Bapak Ibu ya. Nah, keadilan dan kebijaksanaan. Nah, di dalam mediasi ini perlunya keadilan dan kebijaksanaan. Ya. Jadi nggak ada itu bisa ini selesai tanpa ada keadilan, rasa keadilan dan kebijaksanaan dari kita, Bapak Ibu ya. Jadi perlu Bapak dan Ibu pertimbangkan hal itu sebelum kita mulai sampai ke intinya. Ya. Nah, dari awal sini teman-teman saya ingin menekankan ada beberapa hal yang perlu dihindari, seperti misalnya menahan hak waris, menahan hak waris, terutama jika ada ahli waris yang sangat membutuhkan. Nah, seperti kita kan kita nggak tahu ibu, misalnya bapak ini memang sebenarnya butuh, ya kan, namun ibu mungkin saat ini tidak butuh, kan gitu. Kita nggak tahu, mungkin kita nggak saling terbuka, makanya perlu kebijaksanaan. Nah,
meminta warisan saat orang tua masih hidup. Ya, meminta warisan dari orang tua masih hidup dianggap sebagai perbuatan kurang beretika atau kurang ajar ya. Seperti nanti menjaga keharmonisan keluarga. Pertama, bersikap bijak. Seperti saya bilang, bijak itu paling utama. Terus fokus pada hubungan emosional. Bapak sama ibu kan keluarga, adik, kakak. Nah tentu hubungan emosional itu sangat erat seperti itu ya. Nah terus kemudian menghindari perselisihan. Jadi intinya pada saat kita melakukan mediasi hari ini, ya kan, hal yang paling utama dan paling terutama yaitu menghindari perselisihan. Ya kan, Ibu. Jadi sehingga hasil mediasi ini kalau memang nanti bisa terima, walaupun putusannya bukan dari saya tapi dari Bapak dan Ibu. Dan saya berharap nanti pada saat kerja kita berikan, Ibu pertama harus jujur, tidak boleh ditutup-tutupi. Seperti itu, ya Bapak Ibu. Nah, sejauh ini paham Bapak Ibu ya. Nah, oke. Kita kayak gitu langsung saja sebenarnya apa yang menjadi persoalan sehingga ibu tuh susah untuk menyerahkan kepada adik ibu. Nah, seperti itu. Nah, kayaknya kalau saya boleh tahu Bapak Ibu gimana? Nah, baik Bu. Jadi untuk tahap pertama ini saya akan berikan kesempatan kepada Ibu untuk menceritakan kronologisnya. Waktu saya serahkan. Ya, baik Pak. Jadi begini Pak, orang tua kami memiliki beberapa harta warisan. Yang pertama itu ada rumah, kemudian ada satu unit buku dan satu sawah. Nah, semasa hidup orang tua saya pernah secara langsung memberikan rumah kepada saya gitu. Jadi secara lisan, tidak ada secara tertulis. Nah, mengapa orang tua saya memberikan rumah itu ke saya? Karena adat Aceh biasanya rumah itu memang jatuh ke pihak perempuan. Nah, makanya itu orang tua saya memberikan rumah itu kepada saya. Nah, sedangkan adik saya tidak setuju karena rumah itu tidak diberikan di depan dia seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Oke. Untuk Bapak ada bagaimana? Bukannya saya nggak mau Pak, saya maunya harta ini dibagi secara agama Islam agar adil, yaitu 2/1. Oke. Nah, sebenarnya kan tadi sudah Ibu udah nggak ada lagi? Tidak ada. Tidak Pak. Sebenarnya kan tadi sudah saya bilang perlu adanya kebijaksanaan dari ibu memilih hubungan kekeluargaan ibu dan bapak putus atau mau langgeng. Nanti itu tentu itu ada pilihan dari kita. Tentunya di sini bapak dan ibu harus legowo. Satu itu harus lapang dada, ya. Karena ingat, ibu ditinggalkan harta ini oleh ahli waris untuk diberikan masing-masing haknya. Walaupun mau bagi 2/1 atau bagi 2 itu juga nggak ada masalah. Yang penting kita sudah terlepas yang namanya beban harta warisan tersebut. Ya, karena memang harus seperti saya penjelasan pertama, memang harus diserahkan, harus tetap dibagi apapun ceritanya. Nah, kita tidak tahu karena memang keperluan ibu berbeda, keperluan bapak juga berbeda, makanya hal itu perlu, makanya perlu legowo. Jadi saran saya, walaupun ini bukan saya yang ingin menentukan ini seperti ini atau ada seperti tidak seperti itu, tapi saya berharap dengan kelegowoan bapak ibu, ya kan, sudah memiliki rasa kekeluargaan, ya. Artinya ibu juga sudah dapat, bapak juga sudah dapat, ya kan, artinya kan kita sudah
sudah sesuai dengan koridornya. Ya kan, jangan sampai hal ini menjadi persoalan di kemudian hari. Itu juga nggak bagus. Apalagi nanti Bapak Ibu melanjutkan perkara ini keluar. Bagaimana reaksi tetangga tahu, masyarakat tahu. Kenapa? Kita kan harus melibatkan orang tua kampung, Pak Kecil, kan malu kita. Di antara keluarga dengan kakak adik berkelahi tentang apa? Tentang warisan. Seperti itu. Ya. Jadi kalau saya sudah catat persoalannya, ya sebenarnya ini tergantung dari kita. Ya, apakah kita punya kelegowoan, apakah kita tidak mau ini menjadi panjang, karena kalau kita juga meneruskan perkara ini, ya konsep di pengadilan itu kita yang mau kita ambil itu kambing, tapi apa? Yang habis itu lembu. Artinya apa? Gak ada untungnya, seperti itu. Tidak ada untungnya, Bapak Ibu. Ya, bayangkan yang mau kita rebutkan itu hanya kambing, 1 ekor pula. Habisnya ketika ini masuk ke pengadilan, habisnya 1 ekor lembu, kan nggak sebanding. Nah, jadi saran saya berdamailah, kalau memang perlu 2:1, atau secara kekeluargaan, hukum agama terserah. Jadi makanya saya coba tanya, kalau memang nanti Bapak Ibu setuju, kita akan coba tuliskan perjanjian-perjanjian nanti yang ditandatangani kedua belah pihak. Tapi saran saya berdamailah dengan kelawan, baik mau pakai menggunakan hukum Islam boleh, mau menggunakan 2:1 atau bagi 2 juga boleh. Karena toh ini juga kakak bapak dan ini juga adik ibu, sama-sama satu keluarga, satu darah, seperti itu. Jadi dari penjelasan saya ini kira-kira bagaimana? Apakah ibu bersedia mau 2:1 kah atau bagi 2? Putuskan aja. Jadi kalau saya pikir bagi 2 aja. Bagi 2. Bagaimana? Bagi 2. Saya setuju. Oke. Nah, jadi karena memang perkara priorisasi sudah selesai, jadi ini bukan lebih enak kan? Karena sudah selesai, nggak perlu ke pengadilan, nggak perlu kita habis lembu, cuma hanya habis uang minum mau kopi, nah, seperti itu. Nggak sampai habis lembu. Tapi kalau ini nggak selesai, nah, alhamdulillahnya hari ini bisa selesai. Oleh karena itu nanti saya akan coba buat surat perjanjian bahwasanya perkara mediasi ini berhasil dan kemudian sepakat untuk membagi dua, jadi 50-50% seperti itu. Dan nanti kalau memang nanti Bapak Ibu juga kepingin untuk lebih kuat, biar jangan ada hal lainnya, juga bisa kita daftarkan ke pengadilan untuk mendapatkan akta pendading atau perjanjian putusan dari persidangan atau akta pendading, seperti itu. Jadi karena mediasi ini berhasil pada pertemuan pertama ini, kita bersyukur ya, ternyata masih erat hubungan kekeluargaan Bapak dan Ibu, seperti itu. Jadi nanti besok Bapak Ibu bisa kembali lagi ya untuk melakukan penandatanganan, dan sekaligus kalau memang nanti ini kita akan coba daftarkan ke pengadilan agar mendapatkan akta pendadingnya, seperti itu. Nah, karena ini sudah selesai, ya kita ucapkan basmalah ya di dalam hati saja bahwa saya perkara ini sudah selesai. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu boleh, karena memang sudah berdamai, tenang Bapak ya. Ibu udah tenang juga kan? Nah, bolehlah bersalaman, berpelukan sebagai keluarga lagi. Nah, Baik Pak. Terima kasih. Jangan lupa Ibu ya, besok kembali lagi untuk kita melakukan penandatanganannya. Oke, sekian dan terima kasih atas waktunya. Semoga hubungan ini terus
berlanjut sampai akhir hayat kita masing-masingnya. Ya, seperti itu. Saya ucapkan terima kasih. Bagi saya mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan pada mediasi ini, saya mohon maaf. Ya. Dan kepada Allah mungkin ada salah-salah kata atau saya mohon ampun. Dan kepada Ibu saya mohon maaf. Ya, saya sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya.